dat ik daar een keer graag naartoe wil. Ja. Dan sowieso op vakantie, maar ja, misschien is het ook wel leuk om juist daar te voetballen. En Bisa berdarah Indonesia. Karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia. Kita jangan beda-beda. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Pemain keturunan Indonesia ini adalah Ian Maatsen yang diketahui punya darah Jawa Tulen. Bahkan pemain yang kini merumput di Chelsea FC dan memiliki nilai transfer pasaran hingga 208,58 miliar rupiah. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Oleh karena itu, opsi yang saat ini tengah ditempuh federasi ialah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia. Berikut Bola Times. Menyajikan deretan striker keturunan yang tengah digosipkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada sosok bernama Ragnar Oratmangoen. Pemain keturunan Indonesia ini tengah merintis karir di Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, pemain ini diboyong dari FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain beroperasi sebagai winger, dia bisa juga bermain sebagai penyerang dan gelandang tengah. Sejauh ini, dia baru mencatatkan 3 laga di Liga Belanda 2023-2024. Selanjutnya, ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini tengah berkarier di kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Ilyas Alhaf. Dia bermain untuk FC Noah. Jika merujuk statistik, Ilyas Alhaf memang lebih apik ketimbang dua nama lain. Akan tetapi, dia hanya berkarier di Liga Armenia yang kualitasnya tak setinggi Liga Belanda. Ada nama penyerang asal klub Vitesse Arnhem bernama Miljan Manhoef. Dia merupakan pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Pada musim ini, Miljan Manhoef memang belum punya catatan gol maupun assist untuk Vitesse Arnhem dari 5 penampilannya di Liga Belanda musim 2023-2024. Persiapan menuju Piala Asia, radar naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia jadi kian kencang. Banyak pecinta Indonesia yang penasaran tentang siapa skuad naturalisasi yang dipinang oleh PSSI. Belakangan isu soal naturalisasi kembali menguat. Banyak netizen yang menyinggung soal salah satu pemain grade A yang ternyata punya darah Jawa Tulen. Siapa lagi jika bukan Ian Maatsen? Diketahui, pemain berdarah Jawa ini kini bahkan menjadi skuad utama salah satu klub terbesar Liga Inggris, Chelsea FC. Dilansir dari Suara Sumatera, Ian Maatsen bahkan menyumbangkan 2 gol dari total 5 gol yang dikoleksi Chelsea pada laga tersebut. Sontak, performa epiknya pun mencuri perhatian. Tidak heran jika harga pasarnya mencapai Rp 208,58 miliar, atas performanya yang gemilang inilah, banyak yang berharap bahwa Ian Maatsen bisa menjalani naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, garis keturunan Ian Maatsen sendiri adalah Belanda Suriname Indonesia. Suriname merupakan salah satu negara yang erat kaitannya dengan etnis Jawa. Oleh sebab itu, Ian masih mengantongi darah Jawa. Meski memiliki darah Jawa hingga penampilannya yang gemilang, Ian ternyata tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Kenapa gak coba rekrut Ian Maatsen coba dari Chelsea? Siapa tahu mimpi dia main di timnas Indonesia. Tapi belum terjangkau PSSI, tulis Reza MFR 1 di akun Twitter, X. Sementara itu, diketahui Ian kini memegang kebangsaan Belanda. Ia pun masuk dalam daftar timnas Belanda U21. Besar kemungkinan hal ini yang membuatnya tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Akui sempat dihubungi, bek keturunan Belanda Luca Evering belak-belakan siap bela timnas Indonesia,
fix dinaturalisasi PSSI. Pemain keturunan Indonesia, Belanda Luka Everink kini menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia secara gamblang menyebut siap bila diminta untuk membela timnas Indonesia. Bahkan mantan rekan Mees Hilgers di FC Twente ini mengaku sempat dihubungi PSSI, meski tidak secara langsung, melainkan lewat perantara. Pernah sekali dapat info tapi tidak kontak langsung. Saat itu saya juga masih cedera. Pasti mereka tidak mau panggil pemain yang cedera, jelas pemain yang berposisi pada bek kanan tersebut. Meski belum kontak secara langsung, namun Luka Everink mengaku siap dan membuka peluang bila PSSI memintanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, aku terbuka. Aku lihat nanti juga gimana. Dari situ aku akan jawab, tapi kalau aku dihubungin aku tentu sangat terhormat. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolak begitu saja. Itu kehormatan yang sangat besar, terang pemain 22 tahun tersebut. Seperti dilansir dari Bolatimes. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sedang mengatur proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan agar dapat membela timnas Indonesia senior bersama dengan Coach Shin Tae-yong. Tak heran bila PSSI kerap dikaitkan dengan sejumlah nama pemain keturunan, seperti Mees Hilgers, Jay Itzes, dan terkini Luka Everink. Shin Tae-yong sendiri bersama dengan timnas Indonesia memiliki sejumlah agenda besar hingga awal 2024. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Bila benar Luka Everink akan melakoni proses naturalisasi, tentu Shin Tae-yong akan memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang dalam timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut PSSI membuka kemungkinan berkomunikasi dengan kiper Inter Milan keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Dia meminta pencinta sepak bola Indonesia bersabar. Emil Audero kembali jadi perbincangan usai PSSI membuka peluang menaturalisasi pemain di posisi kiper. Emil jadi pemain yang disebut cocok jika PSSI membutuhkan kiper naturalisasi. Arya mengaku memang ada rencana berkomunikasi dengan Emil dan beberapa pemain keturunan lainnya untuk diproses naturalisasi. Namun, dia enggan menyebutkan secara gamblang rencana itu. Yang pasti ada beberapa yang kami lihat. Akan tetapi, soal komunikasi tunggu tanggal mainnya, ucap Arya di Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Arya mengatakan jika nanti timnas Indonesia memang butuh sosok kiper elit, Emil akan dipertimbangkan. Namun Arya belum bisa menjamin 100% proses naturalisasi berjalan mulus. Ingat loh kemarin kasusnya Shane Patinama, dia sampai 3 kali ke sini dan tidak jalan prosesnya. Jadi, kami tidak janji. Kalau Ivar Jenner dan sebagainya, itu cuma 2 kali ke sini. Itu pun setelah Ami pastikan semua. Jadi, setelah pasti baru orangnya datang, katanya. Arya kembali memastikan bahwa terkait Emil Audero masih harus dipastikan lagi ke depan. Pasalnya, dia harus menunggu keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Jadi, kami gak mau janji-janji nanti akhirnya gak jadi. Kan banyak banget nih masukan. Belum tentu gitu, karena bisa saja pelatih gak butuh, terus gimana, ujarnya. Akhirnya ada striker Eropa keturunan Indonesia yang mau gabung timnas, sosoknya diungkap pengamat ini. Gelombang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang berminat untuk membela timnas Garuda semakin deras dari hari ke hari. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang. Sejauh ini PSSI sudah dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun kebanyakan berposisi di lini belakang. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Patinasarani juga membenarkan bahwa pemain belakang sementara komposisinya sudah penuh. Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin didorong, dipaksakan untuk bermain sebagai sedang gelandang bertahan tapi opsi di belakang itu penuh, dikutip dari YouTube resminya, Senin, 2 Oktober 2023. Kebutuhan akan pemain depan terbilang cukup mendesak, lanjut, mengingat tim senior Indonesia lolos ke Piala Asia, begitu juga dengan tim U23.
Terdekat tim senior akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga home akan digelar pada 12 Oktober 2023 di Indonesia, sementara laga away di Brunei pada tanggal 17 Oktober 2023. Sosok striker Eropa yang dikabarkan merapat ke timnas Indonesia memastikan bahwa PSSI tengah bergerak mencari sosok striker itu. Ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan. Dan bisa ada kejutan siapa pemainnya, saya tidak bisa memaksakan itu. Tapi ini menjadi rahasia dan terus dibidik karena mengatakan akan diupayakan, terangnya. Adapun nama yang santer muncul adalah Jay Itzes, seorang gelandang keturunan Indonesia, Belanda. Ia kini bermain di Liga Italia Serie B untuk Venezia FC. Selain itu ada pula nama Ragnar Oratmangoen, striker muda berusia 25 tahun yang kini bermain untuk Fortuna Sittard di kasta tertinggi Liga Belanda. Kesuksesan PSSI mendatangkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk diharapkan bisa terulang, sehingga Shin Tae-yong bisa percaya diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. PSSI kebut proses naturalisasi Jay Itzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes, pada Rabu, 6 September 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Itzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Itzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub Serie B Liga Italia, Venezia. Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang, salah satunya Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Itzes dari Belanda ke Indonesia. Itzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kami kejar, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, 6 September 2023. Kehadiran Itzes tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu sudah mempunyai Jordi Amat dan Elkan Bagot yang sama-sama pemain keturunan. Itzes bukanlah pemain sembarangan. Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda Eredivisie. Itzes juga dibidik timnas Belanda. Baca juga, alasan Jay Itzes pilih bela timnas Indonesia padahal juga dibidik timnas Belanda, namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Itzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.